Dalam kehidupan, persaingan tak bisa dihindari, baik itu di dunia kerja, dalam hubungan sosial, atau bahkan dalam pertempuran ideologi. Namun dalam setiap persaingan, ada satu elemen yang seringkali menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang: strategi. Tanpa strategi yang tepat, bahkan keahlian terbaik sekalipun bisa terjebak dalam kekalahan. Mari kita mulai dengan hal yang paling mendasar, namun sering terlupakan, strategi yang lebih baik. Pernahkah Anda merasa berada di persimpangan, di mana meskipun segala usaha sudah dilakukan, hasil yang diinginkan tetap tidak tercapai? Itu mungkin karena kita seringkali terjebak dalam rutinitas, tanpa merenung sejenak untuk memikirkan bagaimana cara kita berkompetisi. Inilah mengapa memiliki strategi yang lebih baik menjadi kunci untuk mengalahkan lawan, baik dalam dunia bisnis, olahraga, atau kehidupan sehari-hari. Strategi bukanlah sekadar rencana jangka pendek yang dibuat untuk mengatasi masalah yang ada, tetapi merupakan peta jalan yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Bayangkan Anda berada di dalam sebuah permainan catur. Setiap langkah yang Anda ambil bukan hanya untuk menghadapi posisi saat ini, tetapi untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Inilah kembali yang membedakan pemain catur profesional dengan pemain amatir. Seorang pemain yang ahli tahu bagaimana memanfaatkan setiap gerakan untuk menempatkan lawan pada posisi yang sulit, bahkan sebelum mereka menyadari ancamannya. Begitu juga dalam kehidupan nyata, strategi yang lebih baik melibatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi yang dihadapi. Alih-alih terburu-buru mengambil keputusan atau hanya mengandalkan kekuatan fisik atau intelektual, kita harus mampu melihat gambaran besar. Melalui analisis yang cermat dan pemikiran yang tajam, kita bisa merancang langkah-langkah yang akan membawa kita lebih dekat kepada kemenangan. Strategi yang efektif dimulai dengan kemampuan untuk menilai sumber daya yang dimiliki dan mengidentifikasi peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Itu berarti mengetahui kapan harus menyerang, kapan harus mundur, dan kapan harus beradaptasi. Ingatlah bahwa dalam banyak kasus, kemenangan ini bukanlah tentang kekuatan yang lebih besar, itu tentang penggunaan kekuatan dengan cara yang lebih cerdas. Mengalahkan mereka tidak selalu soal bertarung dengan kekuatan yang lebih besar. Terkadang, itu tentang menggunakan strategi yang lebih baik, strategi yang bukan hanya berdasarkan apa yang tampak di permukaan, tetapi pada perencanaan yang matang, visi yang jauh ke depan, dan kemampuan untuk memprediksi langkah lawan. Ketika kita menguasai seni strategi, kita tak hanya mengalahkan mereka pada saat itu juga, tetapi kita menciptakan kemenangan jangka panjang yang tak terbantahkan. Dengan demikian, langkah pertama dalam mengalahkan mereka adalah dengan memiliki strategi yang lebih baik, menyusun rencana yang tidak hanya mengandalkan kekuatan atau keberuntungan, tetapi pada pemikiran yang tepat. Setelah kita membahas pentingnya strategi yang lebih baik, mari kita beralih ke langkah selanjutnya yang tak kalah penting, menguasai kekurangan mereka. Dalam setiap pertempuran, baik fisik maupun mental, kita harus sadar bahwa tak ada yang sempurna. Semua memiliki kelemahan, dan itulah titik di mana kita bisa meraih kemenangan. Mari kita dalami bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan kelemahan lawan untuk meraih keunggulan. Bayangkan sebuah pertempuran yang penuh dengan taktik dan permainan pikiran. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan fisik dan kecepatan saja tidak cukup. Terkadang, cara terbaik untuk mengalahkan lawan adalah dengan menemukan dan menguasai kekurangan mereka. Setiap individu, organisasi, atau bahkan ideologi pasti memiliki titik lemah yang dapat dimanfaatkan jika kita cukup cermat untuk mengenali dan memahaminya. Keberhasilan dalam mengalahkan mereka seringkali bukan hanya soal memperkuat kelebihan kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan kelemahan lawan. Tentu saja, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi di mana titik kelemahan itu berada. Apakah itu sebuah kesalahan dalam pendekatan mereka? Atau mungkin ada ketidaksempurnaan dalam sistem yang mereka jalankan? Mengerti di mana lawan kita bisa terpeleset adalah langkah pertama yang sangat penting. Namun, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memanfaatkan kelemahan tersebut dengan cara yang paling efektif. Menggunakan kelemahan lawan sebagai celah untuk mendapatkan keuntungan bukan berarti kita harus menyerang secara langsung dan frontal. Sebaliknya, kita perlu berpikir secara lebih strategis. Kadang, kelemahan itu tersembunyi di balik kesombongan atau ketidakmampuan mereka untuk melihat perspektif yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis, banyak perusahaan besar yang terjebak dalam rutinitas dan birokrasi internal yang kaku. Mungkin mereka terlalu besar atau terlalu mapan untuk merespons perubahan dengan cepat. Inilah peluang bagi kita untuk berinovasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan lebih dekat dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini,
Kekhawatiran adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Dan itu bisa menjadi pintu masuk kita untuk memenangkan persaingan. Namun perlu diingat bahwa menguasai kekurangan mereka bukan berarti kita harus mempermalukan atau merusak lawan. Sebaliknya, hal ini adalah tentang memanfaatkan celah untuk membangun keunggulan yang berkelanjutan. Dalam pertempuran mental atau fisik, kita selalu harus tetap menghormati lawan kita. Namun itu tidak berarti kita harus melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan setiap kelemahan yang ada. Pada akhirnya, kemenangan seringkali datang kepada mereka yang bisa melihat apa yang orang lain abaikan. Dengan menguasai kelemahan lawan, kita membuka peluang untuk mengalahkan mereka bukan dengan kekuatan lebih besar, tetapi dengan kecerdasan yang lebih tajam. Ketika kita mengenali titik kelemahan, setelah kita memahami pentingnya, strategi yang lebih baik, dan menguasai kelemahan lawan, kini tiba saatnya untuk membahas hal yang tak kalah vital, kecepatan tindakannya. Dalam dunia yang serba cepat ini, siapa yang bisa bergerak lebih cepat, dia yang akan lebih unggul. Kecepatan bukan hanya soal waktu, itu adalah tentang pengambilan keputusan yang tepat dan bertindak lebih dulu dari mereka. Mari kita lihat mengapa kecepatan bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Kecepatan sering dianggap sebagai salah satu aspek yang paling menentukan dalam mencapai kesuksesan. Dalam banyak situasi, keputusan yang lambat bisa mengubah sebuah peluang besar menjadi sebuah kegagalan. Oleh karena itu, kecepatan dalam bertindak menjadi faktor yang sangat krusial dalam memenangkan persaingan. Tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga bergerak dengan penuh keyakinan dan tepat sasaran. Kecepatan dalam bertindak mencakup banyak hal, dari proses pengambilan keputusan yang cepat, hingga eksekusi yang efisien dan tanpa keraguan. Bayangkan Anda berada dalam sebuah kompetisi atau pertemuan bisnis yang penuh tantangan. Saat orang lain masih berkutat dengan analisis atau mempertimbangkan pilihan mereka, Anda sudah mulai bergerak, sudah mulai melaksanakan rencana yang telah dipersiapkan. Ini bukan hanya soal kecepatan fisik, tetapi kecepatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Sebelum lawan sempat menyadari bahwa mereka telah tertinggal, kecepatan juga berarti mengambil tindakan dengan penuh keyakinan. Ketika Anda terlalu lama meragukan langkah Anda atau menunggu waktu yang tepat, Anda memberi ruang bagi lawan untuk merebut kendali. Tindakan yang terlambat bisa jadi lebih merugikan daripada mengambil keputusan yang mungkin tidak sempurna, tetapi tetap bergerak maju. Bahkan dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, orang yang berani dan cepat dalam bertindak seringkali mendapatkan lebih banyak peluang karena mereka tidak membuang waktu untuk menganalisis semua risiko yang ada. Sebagai contoh, dalam dunia teknologi, perusahaan-perusahaan startup yang bergerak cepat sering kali mampu merebut pasar yang lebih besar dan mengalahkan pemain besar yang sudah mapan. Mereka tidak ragu untuk meluncurkan produk meskipun belum sempurna, karena mereka tahu bahwa kecepatan mereka dalam merespons kebutuhan pasar akan memberi mereka keuntungan kompetitif yang signifikan. Sementara itu, perusahaan besar dengan struktur yang lebih lambat sering terjebak dalam birokrasi dan keraguan yang menghambat kemampuan mereka untuk bertindak cepat. Penting untuk diingat bahwa kecepatan tidak hanya berarti terburu-buru, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bergerak dengan tepat waktu dan tidak terhambat oleh keraguan atau ketakutan. Ini berarti memiliki kejelasan visi dan berani melangkah ketika kesempatan itu datang. Seiring setelah membahas strategi yang lebih baik, menguasai kelemahan lawan, dan bertindak lebih cepat, sekarang kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, keunggulan sumber daya. Dalam setiap persaingan, kita seringkali dihadapkan pada fakta bahwa tidak semua orang memiliki sumber daya yang sama. Namun, yang membedakan pemenang adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih efisien dan efektif. Sumber daya yang terbatas bukanlah halangan, melainkan peluang jika digunakan dengan bijaksana. Di dalam setiap pertempuran baik di dunia bisnis, olahraga, ataupun kehidupan sehari-hari, keunggulan sumber daya dapat menjadi pembeda yang sangat signifikan. Namun bukan hanya soal memiliki lebih banyak sumber daya, tetapi bagaimana kita bisa mengelola dan memanfaatkannya dengan cara yang lebih efisien dan cerdas. Sumber daya bisa berupa waktu, uang, keterampilan, atau bahkan relasi. Semuanya adalah elemen yang bisa membantu kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih efektif. Saat kita menghadapi persaingan yang ketat, banyak yang merasa bahwa mereka yang memiliki lebih banyak sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga kerja, atau infrastruktur akan selalu unggul. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Mereka yang tahu bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan cara yang lebih cerdas seringkali menjadi yang terdepan. Misalnya dalam dunia bisnis,
Banyak perusahaan besar yang terjebak dalam kelimpahan sumber daya, namun mereka tidak bisa menggunakannya dengan efektif. Proses birokrasi yang panjang, pengambilan keputusan yang lambat, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar sering membuat mereka terhambat. Di sisi lain, perusahaan kecil atau startup yang memiliki sumber daya terbatas justru seringkali lebih unggul karena mereka lebih gesit dan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya untuk hal-hal yang paling penting. Keunggulan sumber daya terletak pada kemampuan untuk mengoptimalkan apa yang kita miliki. Misalnya, sebuah tim dengan sedikit anggota dapat lebih efisien jika mereka memiliki keterampilan yang tepat, komunikasi yang baik, dan alat yang mendukung untuk bekerja secara maksimal. Dalam hal ini, kualitas sumber daya lebih penting daripada kuantitas. Tidak perlu banyak orang atau uang untuk menang. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang lebih terarah dan produktif. Sumber daya juga bisa berbentuk hubungan atau jaringan yang kita miliki. Kadang-kadang, memiliki koneksi yang tepat bisa lebih bernilai daripada memiliki banyak modal atau alat. Dengan jaringan yang solid, kita bisa mendapatkan dukungan, ide baru, dan bahkan peluang yang tak terduga. Oleh karena itu, mengembangkan jaringan dan membangun aliansi yang kuat adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Namun, inti dari keunggulan sumber daya bukan hanya soal ini. Setelah kita membahas bagaimana merancang strategi yang lebih baik, menguasai kelemahan lawan, bertindak dengan kecepatan, dan memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, kini kita sampai pada langkah yang seringkali menjadi pembeda antara mereka yang bertahan dan mereka yang benar-benar menang. Ketahanan mental. Dalam setiap persaingan, kita akan dihadapkan pada tantangan kegagalan dan momen-momen penuh tekanan. Hanya mereka yang memiliki ketahanan mental yang kuat yang dapat melewati semua itu dan tetap fokus pada tujuan akhir. Mari kita pelajari mengapa ketahanan mental menjadi salah satu kunci utama untuk mengalahkan lawan. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ketahanan mental adalah salah satu kualitas yang membedakan antara mereka yang bertahan dan mereka yang menyerah. Ketahanan mental bukan hanya soal kemampuan untuk mengatasi rasa sakit fisik atau kesulitan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk tetap fokus dan teguh meskipun kita berada di bawah tekanan. Ini adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk terus maju, bahkan ketika segala sesuatunya tampak berantakan. Pikirkan tentang setiap pertempuran besar dalam sejarah, baik itu dalam peperangan, olahraga, atau bisnis. Pemenang seringkali bukan hanya mereka yang lebih kuat atau lebih pintar, tetapi mereka yang dapat bertahan lebih lama, yang tetap mampu berpikir jernih saat semua orang mulai terombang-ambing oleh kegagalan dan ketakutan. Ketahanan mental adalah tentang tetap tenang di tengah krisis, tidak panik, batasin mampu membuat keputusan yang tepat meskipun dalam tekanan yang sangat besar. Dalam dunia bisnis, kita sering melihat bagaimana kegagalan atau kemunduran sementara bisa membuat banyak orang mundur atau bahkan menyerah. Namun mereka yang memiliki ketahanan mental yang kuat tidak hanya melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran yang memperkuat tekad mereka. Mereka tahu bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan, dan setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Contoh lain bisa kita lihat dalam dunia olahraga. Seorang atlet yang memiliki fisik luar biasa tetapi kurang ketahanan, mentalnya akan cepat terjatuh saat menghadapi tekanan, atau bahkan ketika dia kalah dalam pertandingan pertama. Sebaliknya, seorang atlet yang tahu bagaimana mengendalikan emosinya, mengatasi rasa sakit, dan tetap fokus pada tujuannya akan lebih mampu bangkit dari kegagalan dan meraih kemenangan di akhir. Penting untuk dipahami bahwa ketahanan mental bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Itu adalah kualitas yang dibangun seiring waktu melalui pengalaman, latihan, dan pengelolaan stres. Mereka yang memiliki ketahanan mental seringkali mengembangkan kebiasaan seperti berpikir positif, menjaga diri secara fisik dan emosional, serta belajar dari setiap kegagalan. Mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam menghadapi lawan yang lebih besar atau lebih kuat. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir negatif, memikirkan kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Sebagai contoh, ketika menghadapi pesaing atau tantangan besar, kita mungkin merasa kurang berpengalaman, kurang terampil, atau bahkan kurang beruntung. Hal ini bisa membuat kita merasa ragu, tidak percaya diri, dan akhirnya menyerah sebelum mencoba. Namun jika kita terus-menerus fokus pada hal-hal negatif ini, kita akan terjebak dalam lingkaran ketidakpercayaan diri yang akhirnya menghambat kemajuan kita. Sebaliknya, kita harus belajar untuk melihat dan memanfaatkan kelebihan yang kita miliki.
Setiap orang pasti memiliki keunggulan atau keistimewaan tertentu. Bisa jadi itu adalah keterampilan teknis, kemampuan beradaptasi dengan cepat, kecerdasan emosional, atau bahkan kekuatan mental untuk bertahan dalam situasi sulit. Ketika kita menyadari dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini, kita akan lebih mampu menghadapi tantangan, bahkan yang terbesar sekalipun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jika dia berhadapan dengan situasi yang penuh tekanan atau persaingan, dia bisa memanfaatkan keterampilannya ini untuk membangun hubungan yang kuat, bernegosiasi dengan efektif, atau bahkan memotivasi diri dan timnya. Ini adalah kekuatan yang sangat berharga dalam banyak situasi, dan dengan fokus pada kemampuan ini, orang tersebut bisa lebih mudah melewati hambatan. Setelah kita mengenali kekuatan kita, langkah pertama yang penting adalah memanfaatkan kekuatan itu secara konsisten dalam setiap kesempatan. Hal ini berarti kita harus proaktif untuk mengaplikasikan apa yang kita kuasai, tidak hanya saat kita merasa membutuhkan tetapi setiap saat. Misalnya, jika kita memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cepat, cobalah untuk terlibat lebih dalam setiap situasi yang membutuhkan solusi cepat, baik itu di tempat kerja, dalam proyek, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah berikutnya adalah terus mengembangkan kekuatan tersebut. Meskipun kita sudah tahu apa yang kita kuasai, bukan berarti kita berhenti di sana. Dunia terus berkembang, dan cara terbaik untuk tetap unggul adalah dengan terus belajar. Mengasah kemampuan kita secara teratur dengan belajar hal-hal baru yang berkaitan dengan kekuatan. Kita akan membuat kita lebih ahli dan siap untuk menghadapi tantangan lebih besar. Misalnya, jika kelebihan kita ada pada kemampuan berbicara di depan umum, kita bisa mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan teknik berbicara kita atau menguasai topik-topik baru. Selanjutnya, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Salah satu hal yang sering menghambat kita dalam memanfaatkan kekuatan kita adalah rasa takut untuk mencoba hal baru. Misalnya, jika kita merasa percaya diri dalam hal teknis, kita mungkin enggan untuk mengambil peran dalam komunikasi atau kepemimpinan. Namun, untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan kita harus berani mencoba tantangan yang lebih besar yang memungkinkan kita untuk mengembangkan potensi tersebut. Ini berarti kita harus terbuka terhadap peluang yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman pada awalnya, karena dari situ kita bisa belajar dan tumbuh lebih cepat. Selain itu, gunakan kekuatan kita untuk membantu orang lain. Salah satu cara untuk benar-benar menguji dan mengasah kemampuan kita adalah dengan berbagi dengan orang lain. Misalnya, jika kita pandai dalam hal manajemen waktu, coba bantu teman atau rekan kerja yang kesulitan. Dengan mengajarkan atau berbagi keahlian kita tidak hanya memberi dampak positif kepada orang lain, tetapi juga memperkuat kemampuan kita sendiri. Ini juga akan memberi kita rasa pencapaian dan memperluas pengaruh kita. Terakhir, tetap rendah hati dan terbuka untuk umpan balik. Memanfaatkan kekuatan. Kita tidak berarti kita harus merasa sempurna atau tidak bisa belajar dari orang lain. Itu sangat penting untuk tetap menerima kritik konstruktif, karena ini bisa membantu kita mengenali area di mana kita bisa berkembang lebih lanjut. Jangan ragu untuk bertanya pada orang yang kita percayai, apakah ada hal yang bisa kita perbaiki dalam penggunaan kekuatan kita? Dengan konsistensi dalam langkah-langkah ini, kita tidak hanya memanfaatkan kekuatan kita, tetapi juga terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih siap menghadapi tantangan, apapun yang datang. Setelah memanfaatkan kekuatan yang kita miliki, selanjutnya adalah terus melangkah maju tanpa ragu. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghentikan kita. Yang penting adalah konsisten dalam menggunakan kekuatan yang kita punya, sambil terus mencari cara untuk meningkatkannya. Teruslah menghadapi tantangan dengan sikap positif, dan yakin bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan. Tetap fokus pada apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, dan terus maju meski ada rintangan. Jangan lupa juga untuk mendukung orang lain dengan kekuatan kita, karena dengan memberi, kita juga memperkuat kemampuan kita sendiri. Yang paling penting adalah jangan berhenti. Selain itu, bangun jaringan yang kuat. Bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki pengalaman berbeda bisa membuka peluang baru dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan kita. Jaringan yang baik tidak hanya membantu kita belajar, tetapi juga membuka peluang kolaborasi yang bisa meningkatkan kualitas diri. Tetap fokus pada tujuan dan berikan usaha terbaik tanpa ragu. Ketika kita terus mengembangkan kekuatan yang kita miliki dan menghadapinya dengan keyakinan, kita akan melihat hasil yang luar biasa seiring waktu. Jangan biarkan hal-hal kecil atau kesulitan sementara menghalangi perjalanan kita untuk sukses. Untuk mengalahkan musuh atau pesaing kita, baik dalam konteks kompetisi
pekerjaan sungguh atau bahkan tantangan hidup. Kita perlu menggunakan strategi yang matang dan terencana. Berikut adalah beberapa kiat yang bisa membantu kita mengalahkan musuh kita. Kenali musuh dengan baik sebelum bertindak. Sangat penting untuk mengenal musuh atau pesaing kita dengan baik. Ketahui kekuatan dan kelemahan mereka. Apa yang membuat mereka kuat? Apa yang menjadi kelemahan mereka? Dengan memahami lawan, kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Ini bisa dilakukan dengan mempelajari kebiasaan mereka, pendekatan yang mereka gunakan, dan area di mana mereka kurang unggul. Gunakan kekuatan kita secara maksimal, fokus pada kelebihan dan kekuatan kita sendiri. Setiap orang memiliki kelebihan yang bisa dimanfaatkan dalam menghadapi pesaing. Jangan ragu untuk mengoptimalkan apa yang sudah kita kuasai. Jika kita pandai dalam strategi analisis atau kemampuan berkomunikasi, gunakan itu untuk mendominasi situasi dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Menggunakan kekuatan kita sendiri dengan percaya diri adalah langkah pertama untuk unggul. Jaga ketangguhan mental menghadapi pesaing atau musuh. Seringkali membutuhkan ketangguhan mental. Jangan mudah terpengaruh atau frustrasi oleh serangan atau tekanan. Tetap tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi sulit. Ketangguhan mental akan membuat kita lebih siap mengambil keputusan yang rasional dan strategis, bukan keputusan yang terburu-buru atau berdasarkan emosi. Manfaatkan kejutan dan elemen tak terduga. Ciptakan elemen kejutan dalam strategi kita. Orang cenderung lebih berhati-hati atau merasa terancam ketika mereka tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Misalnya, jika musuh kita sudah menebak langkah kita, cobalah untuk berpikir di luar kebiasaan dan membuat langkah tak terduga yang bisa memukul mundur atau mengecoh mereka. Menggunakan kreativitas dan adaptasi akan memberi kita keuntungan. Tetap fokus pada tujuan. Seringkali dalam persaingan, kita bisa tergoda untuk terlibat dalam hal-hal yang tidak relevan atau mengalihkan perhatian kita. Untuk mengalahkan musuh, hendaklah fokus pada tujuan utama kita dan jangan terbawa emosi atau masalah kecil yang dapat mengalihkan perhatian. Fokus akan membantu kita membuat keputusan yang tepat dan melangkah dengan keyakinan. Gunakan kolaborasi dan dukungan. Kadang-kadang, kita tidak bisa mengalahkan musuh sendirian. Bangun jaringan dan kolaborasi dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama atau bisa memberi dukungan strategis. Bersama orang yang tepat, kita bisa memperkuat posisi kita dan menghadapi tantangan dengan lebih kuat. Saling mendukung dalam tim akan membantu kita lebih efektif dalam mengatasi persaingan. Dengan mengikuti kiat-kiat di atas, kita akan lebih siap untuk menghadapi dan mengalahkan musuh atau pesaing kita, baik dalam dunia profesional, kehidupan pribadi, maupun dalam berbagai tantangan yang kita hadapi. Ingatlah bahwa kemenangan sejati tidak hanya tentang mengalahkan lawan, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang melalui setiap pertempuran yang kita hadapi. Tetaplah fokus pada tujuan, gunakan kekuatan kita dengan bijak dan jaga mental yang kuat. Dengan ketekunan, strategi yang tepat, dan semangat yang tak pernah padam, kita pasti bisa mencapai keberhasilan yang kita impikan. Jangan ragu untuk terus maju, karena setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita pada kemenangan yang sejati.